Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in 'abdan habasyian fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'abbu 'alaiha bin nawajidi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sesungguhnya, dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan kalian meninggalkannya dalam keadaan beragama Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, aku wasiatkan kepada kalian semua agar kalian semua tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap mau menjalankan perintah-perintahnya dengan baik dan benar, dan tetap mau menjauhi meninggalkan larangan-larangannya juga dengan baik dan benar. Dan tetaplah kalian mau mendengar dan mau mentaati meskipun yang memerintahkan kepada kalian itu adalah seorang budak Ethiopia. Siapapun orangnya yang hidup setelah sepeninggalanku, maka dia pasti akan mendapati perselisihan yang teramat sangat banyak. Maka wajib atas kalian, wahai umatku, untuk senantiasa berpegang erat terhadap sunnahku, syariat ajaranku, dan sunnah khulafa'ur rasyidin, orang-orang yang Allah berikan petunjuk atas mereka. Pegang eratlah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, dan gigitlah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin dengan gigi gerahammu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman, jamaah salat subuh Masjid Al-Huda yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini bertepatan dengan hari yang ke-16 bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat kita bisa melaksanakan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yakni melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Dan ibadah ini ibadah yang amat sangat berat untuk dilakukan oleh mereka-mereka yang di dalam hatinya ada kemunafikan. Sebagaimana yang telah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Athqalus salati 'alal munafiqina salatul 'isya'i wal fajri." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat yang amat sangat berat untuk dikerjakan, untuk dilakukan oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan adalah salat isya dan salat subuh. Dan alhamdulillah kita di dalam melaksanakan kewajiban ini kita mampu melaksanakannya dengan senang hati, dengan bahagia. Bahkan kita akan merasa berdosa, kita akan merasa bersalah ketika kita terlambat, ketika kita terlambat untuk melaksanakan dua kewajiban salat ini. Ini adalah anugerah nikmat dari Allah Rabbul Alamin yang wajib untuk kita syukuri. Selain itu, ma'asyiral muslimin, saudaraku saudariku seiman, kita pun kembali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasa senang, merasa nyaman, merasa bahagia, tentram, duduk di salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u farta'u farta'u." Qila lahu, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Qala, "Hilqatud dzikri." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian wahai umatku melewati taman dari taman-taman surga, maka segeralah kalian berhenti. Jika kalian wahai umatku melewati taman dari taman-taman surga, segeralah kalian duduk, segeralah kalian mengambil manfaat dari taman-taman tersebut. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang Anda maksud dengan taman-taman surga dan Anda memerintahkan kami untuk segera berhenti, untuk segera duduk, untuk segera mengambil manfaat dari taman-taman tersebut?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang dimaksud taman dari taman-taman surga itu adalah majlis-majlis zikir. Apa yang dimaksud dengan az-zikir di dalam hadis ini? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan yang dimaksud zikir adalah apa yang telah Allah wahyukan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau? Al-Quran dan yang semisalnya. Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, maka ketika kita mempelajari isi Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kalamullah, firman Allah, juga kita mempelajari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar, maka sesungguhnya kita sedang asyik, merasa tentram, nyaman, mengambil manfaat dari taman-taman surga yang ada di dunia. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah salat subuh kita mungkin sebelumnya yaitu salat qabliyah subuh atau salat fajarnya, kemudian subuhnya, termasuk zikir wirid yang kita baca, duduknya kita di majelis ini, semoga Allah jadikan sebagai sebab bagi kita selamat untuk kehidupan kita di dunia dan selamat untuk kehidupan kita setelah kematian kita. Kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari ilmu yang tidak
bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amal ibadah yang diterima. Ya Rabb, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa-doa yang tidak engkau kabulkan. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, yaitu bagaimana seharusnya seorang hamba memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah semata, saya ingin memberikan nasihat terlebih dahulu, terkhusus untuk diri saya pribadi dan juga untuk saudaraku, saudariku seiman semua yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah. Kita menjalankan kegiatan talabul ilmi seperti ini adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik, sesuatu yang Allah ridhoi dan yang Allah cintai. Maka pesan saya kepada saudaraku dan saudariku semua, jangan kita rusak amalan yang baik ini dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan talabul ilmi. Jangan kita nodai, jangan kita rusak amalan yang baik, amalan yang mulia ini dengan hal-hal yang bisa mengurangi atau merusak kesempurnaan talabul ilmi ini. Di antaranya adalah ngobrol sendiri, di antaranya adalah mungkin main HP-nya yang tidak ada kaitannya dengan ilmu yang sedang atau akan kita pelajari. Atau mungkin maaf, sekali lagi mohon beribu-ribu maaf, yaitu membiarkan dirinya dalam keadaan ngantuk. Nah ini, membiarkan dirinya dalam keadaan ngantuk. Ya, termasuk ibu-ibu, ya, saudariku semua yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah. Ya, jangan kita rusak amalan yang baik ini, sesuatu yang mulia ini dengan hal-hal yang bisa mengurangi atau merusak kebaikan tersebut. Apa salah satunya? Ngobrol. Apa salah satunya? Main HP. Apa salah satunya? Ngantuk. Ya kalau ngantuk cepet-cepet keluar ambil air wudhu. Jangan ngopi dulu. Ngopi nanti di rumah. Nah ini pesan Pak Andi. Dan alhamdulillah untuk bapak-bapak, masya Allah, tabarakallah, ya. Dan saya hanya mendapati di Al-Huda kajian ba'da subuh nggak ada bapak-bapaknya yang ngelentuk. Tahu ngelentuk badan? Hanya di Masjid Al-Huda semuanya tekap. Saya nggak tahu resepnya apa. Mungkin sebelum berangkat ke masjid tadi gawe kopi kental mungkin aja. Tapi enggak Pak Ustaz. Karena niat yang kuat yang kami miliki untuk mengambil faidah manfaat dari majelis ilmu. Karena kami sadar betul kebaikan-kebaikan kami ini sangat sedikit. Siapa tahu dengan kami hadir di majelis ilmu dan kami berusaha untuk mengambil manfaat dari majelis ilmu tersebut, kelak pada hari kiamat kami ini bisa mendapatkan fahuwa fi 'isyatir radiyah,
bisa mendapatkan kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang menyenangkan, yaitu dimasukkan ke dalam surganya. Permasalahannya ibu-ibunya. Nah, ini kan Pak Hamdi nggak tahu ini, apakah ngantuk, apakah ngobrol, apakah ameng sendiri, main sendiri. Maka tolong ibu-ibu saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ketika sampingnya ada yang ngobrol, ada yang nggak fokus, nggak apa-apa Bu, ingatkan, ngapunten Bu, kita lagi nyimak pengajian. Tolong ya Bu ya, ibu-ibu, Pak Hamdi tolong dibantu, dan insya Allah bantuan sampean niku akan Allah catat sebagai amal ibadah yang diterima. Syukran wa barakallahu fikum. Saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan ya pembahasan kita dari Kitabut Tauhid. Ya, Kitabu At-Tauhid. Pada pertemuan ya sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan bab yang keempat atau bab yang kelima, ngapunten. Siapa yang ingat? Bab yang ketujuh. Oh, bab yang kelima, masya Allah, tabarakallah. Ngapunten ya, ingin mengetes saja ya, ini 5 atau 7 atau 8 kan gitu. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah sampai ke bab yang kelima, yaitu dakwah kepada syahadat la ilaha illallah ya, di mana menyerukan kalimatul haqq, kalimatut tauhid la ilaha illallah adalah seruan yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul sejak Nabiullah Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita umatnya yang mengharapkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ya seruan, ajakan, ya himbauan, bimbingan yang kita berikan kepada orang-orang terkasih kita, termasuk masyarakat kita, yang pertama dan yang utama adalah menyerukan mereka semua agar mereka kembali beribadah hanya kepada Allah, memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah semata, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, meninggalkan segala macam bentuk pengagungan kepada selain Allah Rabbul Alamin. Perhatikan ya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada ya sahabat Mu'ad bin Al-Jabal radhiyallahu an, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau untuk berdakwah ke kota Yaman, ya, disampaikan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya kamu wahai Mu'ad akan mendatangi ya suatu kaum dan mereka adalah orang-orang ahlul kitab. Siapa yang dimaksud ahlul kitab? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kemudian falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Perhatikan wahai Mu'ad, hendaklah seruan yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah ajak mereka, bimbing mereka, ajari mereka agar mereka mau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah dengan baik dan benar kecuali hanya Allah semata. Ya, ini menjadi dalil ya bagi kita semua bahwa seruan yang pertama dan yang utama
kepada siapapun, baik karib kerabat kita, masyarakat kita, teman-teman kita, adalah apa? Ajak mereka agar mereka mau menjadi seorang muslim, mau menjadi seorang muslimah yang patuh, tunduk, taat, berserah diri hanya kepadanya dengan memperuntukkan seluruh ketaatannya, seluruh penghambaannya, seluruh ibadahnya hanya lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Mungkin kita bertanya, mengapa seruan ini harus kita sampaikan kepada seluruh umat manusia? Terutama yang pertama dan yang utama adalah keluarga kita, karib kerabat kita. Karena ketika mereka telah mentauhidkan Allahu Rabbul Alamin, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, meninggalkan segala macam bentuk kekufuran, baik yang besar ataupun yang kecil, baik yang i'tiqadi ataupun yang amali, baik berupa keyakinannya ataupun amal perbuatannya, maka ada jaminan bagi orang tersebut kelak pada hari kiamat untuk mendapatkan surganya Allah Rabbul Alamin. Meskipun di sisi lain dia telah terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan, ada jaminan bagi hamba tersebut untuk mendapatkan ampunan dari Allah Rabbul Alamin atas dosa kesalahan mereka yang lainnya, dan ada jaminan bagi mereka untuk mendapatkan apa? Surga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi setiap hambanya yang mentauhidkan Allah Rabbul Alamin untuk kekal di dalam neraka. Saya ulang, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk hambanya yang mentauhidkan Allah Rabbul Alamin untuk kekal di dalam neraka. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Rabbul Alamin dengan baik dan benar, tidak akan Allah Subhanahu wa taala kekalkan mereka di dalam neraka. Ini alasannya mengapa kita jangan pernah bosan untuk menyerukan seruan la ilaha illallah dengan syarat-syaratnya dan dengan rukun-rukunnya, maksud dan tujuan dari kalimat tersebut. Dan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, rukun dan syarat-syarat la ilaha illallah telah kita ketahui insyaallah dengan baik dan benar. Ada dua rukun. Di sana ada an-nafyu dan di sana ada apa? Al-itsbatu. Seseorang yang telah mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia wajib untuk mengingkari, untuk apa? Mengingkari segala macam bentuk sesembahan yang ada. Yang kedua, rukun dari kalimat tauhid la ilaha illallah adalah apa? Seorang hamba wajib untuk menetapkan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang wajib berhak untuk diibadai dengan baik dan benar, dan tidak boleh apa? Disekutukan. Ya. Maka siapapun orangnya yang telah mengaku sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslimah mukminah, tidak boleh mereka memberikan sikap wala, loyalitas kepada orang-orang di luar Islam, apalagi memberikan sikap wala, loyalitas terhadap sesembahan-sesembahan, simbol-simbol keyakinan mereka. Dan seringkali kita dihadapkan dengan tayangan, tontonan sebagian tokoh tidak memberikan wala, loyalitas terhadap keyakinan agamanya la ilaha illallah. Maka kita sebagai masyarakat tidak boleh ikut-ikutan terhadap sesuatu yang mungkin sebagian masyarakat membingungkan. Dia seperti itu ya,
kok dia seperti itu ya. Tapi sudahlah, tiap-tiap hamba akan bertanggung jawab dengan apa? Perbuatannya. Dan saya mewasiatkan kepada saudaraku, saudariku semua, terkhusus jamaah Masjid Al-Huda dan yang mendengarkan nasihat ini, ingat kalimat la ilaha illallah, identitas keislamanmu dan keimananmu wajib untuk dibuktikan, dengan kita memiliki apa tadi? Dua rukun. Apa tadi yang pertama? An-nafyu, dan yang terakhir apa? Al-isbatu. Kita wajib mengingkari semua sesembahan yang ada. Yang kedua apa tadi? Kita wajib menetapkan dialah Allah Rabbul Alamin, satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah. Termasuk kita wajib untuk apa? Memiliki keyakinan bahwa semua agama di luar Islam adalah agama yang tidak Allah ridhoi. Dan kita wajib memiliki keyakinan, menetapkan Islamlah satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Dan itu berdasarkan dengan firman-Nya di surah yang ketiga, surah apa? Ali Imran, di ayat yang ke-19 dan di ayat yang ke-85. Di ayat yang keberapa? 19 dan di ayat yang ke-85. Di sana Allah Rabbul Alamin berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Al-ayah. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai, sesungguhnya agama yang Allah cintai hanyalah Islam. Di ayat yang ke-80 berapa? 5-nya. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orangnya yang mencari selain Islam, ingat, selain apa? Islam, ia jadikan sebagai agamanya. Apa yang Allah Rabbul Alamin sampaikan di ayat 85 itu? Falayuqbala minhu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima apapun dari hambanya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah apa? Menerima apapun dari hambanya itu. Dan kelak pada hari kiamat, hamba itu akan masuk ke dalam golongan orang yang merugi. Ya, jadi dua rukun di atas, an-nafyu dan al-isbat, bukan sekedar apa? Ya, pokoknya saya menafikan saja, mengingkari saja, tanpa ia praktekkan di dalam kehidupannya. Ya kan? Ini bukan berarti, perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, kita harus bermusuhan dengan mereka. Tetap kita harus bermasyarakat dengan akur, dengan rukun. Tapi jangan terus kita ini mencampur adukkan keyakinan dengan alasan apa? Pekewu, saling menghormati. Silakan kita saling menghormati, tapi jangan kita campur adukkan akidah, keyakinan agama kita. Sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin kepada Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Ya, wahai Muhammad, kami akan beribadah di tempatmu, kami akan menyembah Tuhanmu beberapa waktu, tapi kami meminta, cobalah kamu dan juga para sahabatmu juga beribadah sebagaimana yang kami lakukan, menyembah apa? Sesembahan kami. Maka turunlah itu apa? Surah Al-Kafirun. Apa diantaranya? La a'budu ma
ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apapun sesembahan yang kalian sembah. Selesai. Ya kan? Maka kalau surah Al-Kafirun ini telah dipahami dengan baik dan benar oleh setiap muslim muslimah, mukmin mukminah, kita tidak akan dapati itu ada orang Islam ya cari perhatian dengan masuk ke tempat-tempat apa ibadah mereka. Bahkan ada apa istilah apa pesantren lintas Sumatera atau lintas Jawa. Ini kan aneh, pesantren lintas apa? Agama. Nah, terus ngaji opo itu? Betul enggak? Ada mboten? Jamaah Huda ada yang ikut gitu? Wah, musibah kalau ada yang ikut masuk apa? Pesantren lintas. Kalau lintas Sumatera mungkin maksudnya apa? Naik bis atau naik kendaraan mboten nopo-nopo. Ini lintas agama. Ya. Sehingga seorang muslim yang ada di situ nggak mungkin dia akan menyampaikan kalimatul haq, lakum dinukum waliyadin. Ya, dia akan campur baur nanti. Ya kalau karedok mah enak dicampur, ada kacang panjang, ada terong, ada apa lagi itu? Toge. Ya, dicampur dengan sambal kacang enak. Tapi kalau keyakinan dicampur-campur ini musibah. Begitu pula kalimat la ilaha illallah yang wajib untuk diserukan kepada setiap umat manusia, baik kepada mereka yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim ataupun mereka yang belum menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, juga memiliki apa? Syarat-syaratnya. Jadi bukan sekedar apa? Rukun-rukunnya, tapi juga memiliki apa? Syarat-syaratnya. Udah, ada berapa syarat la ilaha illallah? Masya Allah, ada 7 kata udah. Alhamdulillah masih terngiang itu, dan 7-7-nya insya Allah udahnya hafal. Jangan kodek-kodek, dah hafal insya Allah. Pak Guru ngapunten, sebutkan 2 saja dari syarat-syarat la ilaha illallah yang pernah apa kita pelajari. Napa yang pertama? Al-ilmu. Apa? Al-ilmu. Orang yang telah mengikrarkan, didakwai, diingatkan tentang la ilaha illallah, dia wajib apa? Al-ilmu. Apa artinya al-ilmu? Mengilmui, mengetahui dengan baik dan benar akan makna, maksud, tujuan, arti daripada la ilaha illallah. Yang kedua apa bapak-bapak? Al-yaqinu. Napa? Al-yaqinu. Ya, setiap muslim muslimah yang telah mengikrarkan la ilaha illallah wajib memiliki keyakinan, tidak boleh memiliki apa? Keraguan terhadap kalimat, maksud, arti, tujuan dari la ilaha illallah. Yang ketiga, orang yang telah mengucapkan, mengikrarkan la ilaha illallah, dia wajib apa? Al-ikhlasu. Apa? Al-ikhlasu. Yaitu mengikhlaskan dirinya, membersihkan dirinya dari hal-hal yang bertentangan, yang bertabrakan, yang berseberangan dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Al-ikhlas. Ikhlas artinya apa? Al-khulus, murni, bersih. Ya, sebagaimana murninya air susu dari campuran apa? Air. Maka orang yang telah mengikrarkan la ilaha illallah, dia wajib membebaskan, apa istilahnya? Mengikhlaskan dirinya dari segala macam bentuk kesyirikan, tahayyul, khurafat. Ya kan? Kalau dia telah mengucapkan la ilaha illallah, masih percaya ada kupu-kupu masuk nih, bakalan nono tamu nih, betul?
ada kupu-kupu masuk ke rumah, bakalan ada apa? Tamu agung. Karena apa? Kupu-kupunya gede tenan itu. Mencelok di mana? Tahu mencelok? Menghinggap di ruang tamu. Apa hubungannya antara kupu-kupu dengan apa? Akan datangnya Bapak-bapak, akan datangnya sebagian masyarakat masih punya keyakinan, kepercayaan demikian, dan keyakinan seperti ini boten angsal, tidak diperbolehkan, termasuk keyakinan-keyakinan yang lainnya, ya kan? Nggak ada hubungannya, ya kan? Orang itu ketika berjalan kemudian apa, di depannya ada apa? Ular yang melintas, kemudian wah, bakalan sial nih perjalanan saya, lebih mending saya balik lagi aja deh. Dia meyakini ketika dia berjalan kemudian ada apa? Makhluk yang bernama apa? Ular melintas. Dia meyakini ini adalah kesialan. Dia meyakini ini adalah tanda apa? Keburukan. Ini sesuatu yang wajib untuk kita hindarkan, kita jauhkan dari diri kita. Ya, termasuk misalnya apa? Mimpi apa? Dikejar atau digigit ular, bukan harimau ya. Apa katanya? Mau dilamar. Kalau sudah punya pasangan, ya kan? Ini nggak ada kaitannya. Maka syarat yang ketiga, orang yang telah mengikrarkan la ilaha illallah, dia wajib apa tadi? Al-ikhlas. Bukan sekedar ikhlas dalam artian oh saya beramal ini, saya beramal itu, saya niatkan semata-mata karena Allah. Ya, masuk di dalamnya. Tapi dia juga wajib membersihkan, memurnikan dirinya, membebaskan dirinya dari segala macam bentuk apa? Keyakinan-keyakinan apa? Yang di situ bertabrakan dengan syariat Islam. Kemudian yang keempat, sebagaimana yang telah saudaraku saudariku apa? Hafalkan bersama, seseorang yang telah apa? Mengikrarkan, yang diserukan kalimat la ilaha illallah, maka dia wajib untuk apa? Al-mahabbah. Apa artinya al-mahabbah? Wajib memiliki rasa cinta yang teramat sangat terhadap kalimat la ilaha illallah. Makna, maksud dan tujuan dari kalimat tersebut yaitu cinta menjadi hamba yang selalu apa? Beribadah kepadanya. Lawannya apa? Dia harus meletakkan kebencian ya terhadap apa? Sesembahan selain Allah. Dia wajib meletakkan ketidaksukaan dirinya terhadap sesembahan yang disembah selain Allah. Karena apa tadi? Yang keempat, dia harus memiliki apa? Al-mahabbatu. Apa artinya? Rasa cinta yang besar terhadap Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa syarat yang keempat ini disampaikan? Karena dialah Allahu Rabbul Alamin, satu-satunya zat yang telah menyayangi kita, yang telah mencintai kita, melebihi seorang ibu menyayangi anak-anaknya, bahkan melebihi cintanya diri ini kepada diri kita sendiri. Renungkan baik-baik kalimat ini. Seringkali kita tidak meminta kepadanya, zat yang mengatur seluruh alam semesta, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semua apa yang kita butuhkan. Mungkin di antara kita ada yang lupa dari mulai bangun sampai detik ini tidak meminta kepadanya agar diberikan kesehatan, atau mungkin lupa agar ya, dia diberikan keselamatan, rasa aman. Tapi alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat aman, nikmat nyaman. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala begitu cinta kepada hambanya, maka konsekuensinya kita harus apa? Memiliki al-mahabbah, cinta yang tinggi, cinta yang besar kepada Allahu Rabbul Alamin.
Yang kelima, saudaraku dan saudariku, seseorang yang telah mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia wajib apa? As-sidqu. Apa? As-sidqu. Apa artinya as-sidqu? Wajib untuk membenarkan, wajib untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur, iya kan? Jangan menjadi orang-orang yang suka bersandiwara. As-sidqu. Makanya ketika ada seorang yang telah mengatasnamakan dirinya muslim, maka dia nggak boleh bohong, iya kan? Dia tidak boleh berdusta, karena konsekuensi dari la ilaha illallah, ya, yaitu kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, masuk di dalamnya dia wajib meninggalkan segala macam bentuk kedustaan, apapun itu macam jenis kedustaan, ya kan? Jangan kok mengatakan dirinya muslim tapi ternyata perbuatannya tidak mencerminkan orang Islam. Ini namanya berdusta, ya kan? Ngomongnya muslim tapi kok perbuatannya apa? Nyolong, mencuri, ya, merusak apa lingkungan, ya kan? Terus apa? Bersandiwara, ya, pura-pura nangis, pura-pura ikut sedih. Kemarin ngapain aja? Pas lagi nebangin pohon itu loh, nggak mikir apa? Halo, kok jadi kesana Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa lah, ya kan? Maksudnya seorang muslim itu harus apa? Luweh hati, ya. Kan lumayan Pak Ustadz ikut bantu ngangkat apa? Ngangkat minyak atau ngangkat beras? Hah? Ngangkat minyak atau ngangkat beras? Apa nggak mikir apa? Sebelum apa? Tanda tangan itu untuk membabat apa hutan itu. Nggak boleh seorang muslimah itu apa? Bersandiwara. Dia harus apa tadi? As-sidqu. Apa artinya as-sidqu itu? Jujur. Nah, ini konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang keenam, sebagaimana yang telah saudaraku saudariku ketahui bersama, orang yang telah mengikrarkan la ilaha illallah, didakwai la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah dengan baik dan benar kecuali hanya Allah semata, maka yang keenam dia wajib apa? Al-inqiyadu. Apa? Al-inqiyadu. Apa artinya al-inqiyadu? Tunduk, patuh, nurut kepada aturan-aturan Allahu Rabbul Alamin. Apa aturan Allahu Rabbul Alamin? Yaitu wahyu yang telah Allah wahyukan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika ada seseorang yang telah mengikrarkan la ilaha illallah, kemudian disampaikan ini perintah, kemudian perintah itu ia komentari, ia tolak, maka dia belumlah apa? Orang yang menjalankan syarat-syarat la ilaha illallah. Karena yang keenam apa tadi? Al-inqiyadu. Seorang hamba yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim muslimah, dia harus nurut, dia harus apa? Taat, dia harus apa? Patuh terhadap syariat yang telah Allah wahyukan kepada kekasihnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah wahai saudaraku dan saudariku, mengapa pelajaran tentang akidah itu harus terus dan senantiasa disampaikan. Karena masih banyak orang yang telah mengatakan dirinya muslim, muslimah, tapi sejatinya dia belum apa? Muslim, muslimah. Maka seringkali Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara
menyeluruh. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jejak langkah bisikan rayuan syaitan. Mengapa? Karena masih banyak orang yang mengatakan dirinya muslim, muslimah, tapi dia apa? Diperintahkan ini, dilarang itu, tapi masih komentar. Diperintahkan seperti ini, tapi enggak, nenek moyangku enggak seperti itu kok. Dilarang seperti ini, enggak, biasa kok nenek moyangku melakukan itu. Ini berarti belum apa? Al-inqiyad. Apa artinya al-inqiyad tadi? Belum tunduk, belum patuh, belum nurut sama aturannya sinten Allahu Rabbul Alamin. Jadi bagaimana mungkin kalimat yang ia ucapkan la ilaha illallah akan menghantarkan dirinya kepada surganya kalau syarat-syaratnya belum ia penuhi? Bagaimana mungkin pintu itu akan terbuka kalau dia tidak memegang kunci sebagaimana kunci itu pintu? Maka para ulama ketika menjelaskan la ilaha illallah adalah miftahul jannah, dan pada miftah kunci ini pasti ada apa? Gerigi-geriginya. Kalau kunci pintu ini dipakai untuk pintu itu, ya sampai kapok nggak bakalan bisa kebuka. Leres mboten? Pak, Bu, betul tidak? Kunci apa? Pintu rumah kita. Kemudian kita mau buat buka apa? Pintu masjid. Ya nggak nyambung. Ya kan? Nggak akan kebuka. Karena apa? Di sana ada asinna, ada gerigi-geriginya. Di sana ada rukun-rukunnya dan syaratnya. Yang semuanya itu harus apa? Presisi. Harus pas. Kalau nggak pas, kita datang kemana? Tukang ngomong, ya tukang kunci. Ngapain itu? Pak, belum pas Pak. Oh iya ya Pak. Nah, dikikir dulu, digerinda dulu, dipasin dulu. Betul enggak? Urusan apa? Kunci di dunia aja harus pas. Masa untuk membuka pintu surga harus ngasal-ngasalan? Makanya yang keenam apa tadi? Al-inqiyad. Dan yang terakhir apa saudaraku dan saudariku? Al-qubul. Orang yang telah mengucapkan didakwai la ilaha illallah, wajib hukumnya untuk menerima semua apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semua apa yang datang dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berupa apa? Syariat agama ini. Dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Dia wajib untuk al-qubul. Ia terima itu syariat Islam. Jangan ada yang ia tolak, jangan ada yang ia komentari ini, itu, dan seterusnya. Ya kan? Ketika syariat ini memerintahkan kepada kita sebelum masuk ke toilet, yo mbok yo maca donga sik. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dahulukan kaki kiri. Jangan dikomentari dengan mengatakan enggak. Tuh setan-setan yang ada di toilet itu sudah saya jinakkan kok. Itu melete namanya. Tahu melete? Gaya namanya, alias tidak mau menerima. Sampai dalam masalah-masalah berikutnya, seorang muslim muslimah bukan sekedar diperintahkan untuk salat, tapi dia juga diperintahkan untuk apa? Membayar zakat, termasuk berinfak, termasuk bersedekah. Maka tadi disampaikan oleh beliau bagi jamaah Masjid Al-Huda yang ingin berinvestasi untuk apa? Kehidupannya di negeri akhirat, mbok yo menyampaikan nanti ke pengurus siapa-siapa yang pengen apa? Minta kencelengan. Dan kencelengan itu bukan untuk masjid loh, untuk diri jenengan piyambak. Betul? Betul? Seseorang yang berinfak, bersedekah itu untuk orang yang kita beri atau untuk diri kita sendiri? Untuk diri kita sendiri. Makanya saya berharap jamaah Masjid Al-Huda, karena pengurus pasti punya mimpi-mimpi yang lebih baik lagi
untuk masjid kita ini. Apa salah satunya? Lapangan, nggak licin. Kalau kayak basah gini kan takut nanti. Licin buatan niku? Licin gimana caranya? Atau mungkin masjidnya, atau mungkin apa yang lainnya, ya. Nah, ikut serta di dalam apa? Menginfakkan sebagian harta kita. Dan saudaraku, saudariku, jangan pernah berpikir, oh berarti pengurus Masjid Al-Huda itu butuh ya sebagian harta kami. La, Allah sebutkan di surah yang ke-17 di ayat yang ke-7, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat kebaikan, kalau kamu mau mengeluarkan hartamu, maka sejatinya kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha, dan kalau kamu berbuat dosa dan kemaksiatan, maka akibat dari dosa kemaksiatan itu juga akan balik kepada dirimu sendiri. Maka dari ayat yang ke-7 surah yang ke-17 ini, surah Al-Isra, ayo buktikan itu. Islam, iman, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah yang kita yakini, dengan kita mau terus beramal, yaitu beramal kebaikan. Apa salah satunya? Ikut serta memikirkan tentang masjidnya. Apa kira-kira yang kurang pas dengan masjidku? Oh, toiletnya. Oh, tempat buang air kecilnya. Betul enggak? Betul? Iya. Kan itu harus kita pikirkan. Gimana supaya tempat buang air kecilnya itu lebih nyaman, tempat wudhunya lebih bagus, ya kan? Dan seterusnya. Dan itulah yang menjadi milik kita sendiri. Maka mereka yang telah menyatakan Islam, iman, bersyahadat, tidak cukup dengan identitasnya, tapi harus dibuktikan dalam kehidupan kesehariannya. Maka itulah yang didakwahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an ketika beliau diutus ke Yaman. Ia diperintahkan untuk mendakwahkan la ilaha illallah, ia diperintahkan untuk menegakkan salat, ia diperintahkan untuk membayar zakat. Dan jika semua itu telah ia lakukan, maka ketahuilah wahai Mu'ad, hati-hati kalian dengan tindakan kezaliman kepada mereka. Kamu jangan pernah berbuat zalim kepada mereka. Karena doanya orang yang terzolimi itu tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat siapa? Mu'ad bin Jabal. Jadi ajarkan mereka sholat. Bagi laki-laki, sholatnya bukan sekedar sholat, tapi harus rukuk bersama orang-orang yang rukuk berjamaah. Untuk perempuan tidak terlarang berangkat ke masjid, tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka kaum perempuan. Setelah mereka mau mengerjakan sholat, dan itu adalah tiang dari agamanya, maka ajarkan mereka bahwa pada masing-masing harta yang mereka miliki ada hak yang harus dikeluarkan. Ada hak yang harus dikeluarkan. Dan ini saya sampaikan kepada jamaah Masjid Al-Huda ya, yang diberikan kelebihan harta. Jangan menutup mata dengan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat kita, termasuk di masjid kita. Apa kira-kira? Oh, mikrofonnya suaranya agak cempreng misalnya. Tahu cempreng? Tahu cempreng nggak udah? Cempreng itu ya kurang halus gitu. Ya, betul nggak? Saweran nih. Misalnya 50 jamaah Masjid Al-Huda. Saya nyumbang 1.000. Oh, saya nyumbang 500. Oh, saya nyumbang berapa? Sekian. Insya Allah tuh suaranya bisa didengar dengan enak. Betul enggak? Jadi ini salah satu mimpi-mimpi pengurus.
Ya kan? Karena yang menginginkan surga bukan hanya satu dua, semua kita pengen surga, mboten? Pengen mboten? Iya. Ayo, apa ya kira-kira? Oh, AC-nya kurang dingin. Oh, lampunya kurang terang. Ya kan? Oh, airnya apa pas lagi wudhu recek gitu, nggak kok lancar gitu. Oh, kamar mandinya masih apa? Pesing misalnya. Oh, ketika cuci tangan nggak ada sabun. Nah, kita pikirkan, ya. Jadi jangan kita terus apa? Ya, hanya mementingkan diri kita sendiri. Ah, masa bodoh. Yang penting apa? Setiap hari gua bisa makan, tanpa peduli dengan apa yang menjadi ya urusan apa umat. Maka orang yang demikian bukanlah dikatakan apa muslim yang sesungguhnya. Ya. Kemudian setelah itu semua dijalankan, maka ada hal lain seperti berpuasa, seperti menunaikan ibadah haji, ibadah umrah ke Baitullah. Kemudian berhati-hatilah wahai kaum muslimin terhadap apa? Berbuat zalim kepada sesamamu. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada sesama. Jaga lisan kita, jaga tangan kita, jaga hati dan pikiran kita. Ya, kepada sesama kaum muslimin. Jangan kita sakiti, ya kan, perasaan mereka dengan ucapan-ucapan kita. Jangan kita ganggu mereka dengan tangan-tangan kita, ya kan? Karena sesungguhnya muslim satu dan yang lainnya itu apa? Ikhwah. Apa artinya ikhwah? Bersaudara. Coba kalau nilai-nilai Islam ini kita jalankan, kira-kira kehidupan bermasyarakat ayem tentrem tidak? Bahagia tidak? Bahagia. Kehidupan tidak bahagia karena apa? Mereka jauh dari Islam. Ngaku Islam tapi tidak mau belajar Islam. Ya tadi, kalau diingetin tambah nyolot. Ya kan? Padahal seorang muslim, seorang muslimah, ya kan? Dari 7 syarat tadi, apa salah satunya? Al-inqiyadu dan apa? Al-qubul. Seorang muslim muslimah itu harus apa? Nurut. Seorang muslim muslimah itu harus mau menerima, nurut terhadap syariat Allah, menerima ketika diparingi nasihat. Betul mboten? Pak, Bu, betul mboten? Dari 7 syarat tadi itu loh. Yang ke-6 dan yang ke-7 apa tadi? Al-inqiyadu, kemudian apa? Al-qubulu. Apa artinya al-inqiyadu itu? Nurut. Apa artinya al-qubulu itu? Mau nampi. Salah satunya nerimo ketika dielingke. Makanya mak-mak kalau diingetin suaminya, jangan kok tambah cener. Jangan. Yo mas, matur suwun. Situ sudah ngingetin mama gitu. Tapi kalau diingetin suaminya justru tambah ngelawan. Lah, bu, la ilaha illallahnya itu loh gimana? Begitu pula suami, bapak-bapak, diingetin apa istrinya baik-baik, tampi, terima. Jangan terus apa dibantah. Udahlah bu, nggak usah ngomel mulu. Loh, bukan ngomel mas, nasihati. Setuju mboten? Bapak-bapak setuju mboten? Termasuk orang tua kita nih, orang tua dinasihati anak-anak kita, Pak, sholatnya ke masjid dong, jangan di rumah mulu, ya kan, ngaji. Katakan masya Allah jom matur suwun, sampean udah ngingetin bapak gitu, jangan kok udelmu basit nasihati wong tua. Tahu udel masih basit, usernya masih boleh, walaupun itu anak kecil memberikan nasihat dan nasihatnya baik, kita tolak atau kita tampi? Kita terima. Itulah konsekuensi dari syarat-syarat apa tadi? La ilaha illallah. Jelas mboten? Kemudian di hadis berikutnya, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya pernah yang memberikan wasiat kepada salah seorang sahabatnya, la'utiyanna ar-rayah ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluh. Ya, sungguh benar-benar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, besok
Aku akan memberikan apa? Rayah. Aku akan memberikan apa? Ya, bendera komando kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga apa? Mencintainya. Ya. Kesimpulan dari hadis ini dikatakan, ya, anfadh ala rislik hatta tanzila bisahatihim, ya, majulah kamu ke tengah-tengah mereka, summa du'uhum ilal Islam, kemudian serukanlah mereka itu tentang Islam, ya, ajak mereka itu menjadi seorang muslim. Fa akhbirhum bima yajibu alaihim, setelah kamu serukan mereka menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslimah, orang yang mau mengikrarkan dua kalimat syahadat, lalu habarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bima yajibu alaihim min haqqillah, sesuatu yang wajib untuk mereka kerjakan. Ya, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada apa? Sahabatnya yang diutus untuk mendakwai umat manusia kepada Islam. Ketika mereka telah masuk Islam, menyatakan diri sebagai seorang muslim, habarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwasanya wajib bagi mereka untuk menunaikan hak-haknya Allah. Apa salah satunya? Mentauhidkan Allah di setiap ibadahnya, menjauhi, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, taat dengan aturan-aturan Allah Rabbul Alamin, meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Fawallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita umatnya. Demi Allah wahai sahabatku, sekiranya dengan sebab usahamu, dengan sebab seruanmu, dengan sebab ajakanmu, ada seorang hamba yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka ingat, ya, satu hamba yang mendapatkan petunjuk karena hasil apa? Ajakanmu, karena hasil apa? Seruanmu, maka itu semua lebih baik daripada unta merah. Ya, ini menjelaskan tentang keutamaan apa, saudaraku saudariku, dakwah. Ya, dan masing-masing kita pasti menginginkan untuk mendapatkan apa? Kebaikan tersebut. Masing-masing kita pasti menginginkan untuk mendapatkan apa? Kebaikan tersebut. Apa itu? Humurun ni'am, yaitu unta-unta yang berwarna apa? Merah. Apa maksudnya? Yaitu kebaikan-kebaikan di dunia. Karena di masa itu, ma'asyiral muslimin, saudaraku saudariku, ketika seseorang itu memiliki kendaraan berupa apa? Unta yang berwarna agak kemerah-merahan, berarti dia orang yang sangat apa? Kaya raya. Ya kan? Maka siapapun kita yang menyerukan dakwah hak ini kepada karib kerabatnya mungkin, kepada teman-temannya mungkin, kepada masyarakatnya mungkin, dengan kemampuan yang kita punya, ya, maka ketahuilah, jika dengan sebab usaha kita kemudian orang itu apa? Bisa lebih baik dari sebelumnya, maka sungguh kata Nabi kita Muhammad SAW, engkau telah mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat yang akan kalian ambil nanti di yaumil qiyamah. Maka luruskan niat kita masing-masing ketika kita mengajarkan orang-orang terkasih kita tentang akidah yang benar, mengajarkan kepada kekasih kita, orang-orang terkasih kita, tentang sholat yang benar, tentang adab yang benar, tentang akhlak yang benar. Luruskan niat kita masing-masing, ya, dan ajari mereka dengan cara yang baik. Ini penting. Jadi bukan kepada orang lain, tapi yang pertama dan yang utama adalah kepada karib kerabat kita. Dakwai mereka dengan cara yang baik. Jika istri kita, ya, belum berhijab dengan hijab yang baik,
dakwai mereka, ya, sampaikan ayat atau sampaikan nasihat-nasihat yang sifatnya itu apa? Nah, bisa mengingatkan mereka, termasuk kepada anak-anak kita yang mungkin ya belum mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid, yang belum mau duduk di majelis ilmu. Nasihati baik-baik, ya, jangan maksud tujuannya baik tapi caranya kurang baik. Tujuannya baik, ingin mengingatkan mereka agar menjadi hamba Allah, muslim-muslimah yang lebih baik, tapi caranya juga harus baik. Nggak boleh ngomel-ngomel, nggak boleh emosi-emosi, harus dengan cara yang baik. Sembari kita mendoakan, ya, insya Allah kebaikan-kebaikannya itu akan kita ambil nanti di yaumil qiyamah, termasuk teman kita, masyarakat kita, dengan ya kemampuan kita masing-masing. Karena antara satu dengan yang lainnya kemampuannya berbeda-beda. Ada yang mampu menyebutkan dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, dalil dari penjelasan para ulama. Ada yang sekedar mampu, ayo dong sholat, daripada apa, ya, nongkrong, ayo sholat yuk, ayo ngaji yuk, betul nggak? Ya, kemudian dia apa, bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya, maka masya Allah, sungguh itu lebih baik daripada onta-onta merah. Semoga sedikit ilmu ini bermanfaat dan semoga kita diberikan irsyad dan taufiknya untuk bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya, dan semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Rabbul Alamin untuk bisa tetap berpegang erat dengan tali agama Allah yang kokoh, yaitu mentauhidkannya dan meneladani sunnah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita diwafatkannya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.